Serangan Israel meratakan sebuah gedung tinggi di Gaza pada Sabtu, 6 September 2025. Dalam serangan kedua itu, militer Israel juga memperingatkan agar warga mengungsi ke zona kemanusiaan yang ada di selatan. Sebelumnya, Israel telah berulang kali memperingatkan bakal melesatkan serangan baru. Namun, militer Israel IDF tak merilis jadwal pasti terkait serangan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Zionis menyerang sebuah gedung tinggi di kota Gaza. Bukan tanpa alasan, militer menilai gedung tersebut digunakan oleh militan Hamas. Mereka mengklaim Hamas memasang peralatan pengumpulan intelijen dan menempatkan pos pengamatan di gedung tersebut. IDF menyatakan Hamas memantau gerak-gerik pasukan Israel dari dalam gedung itu. Saksi mata mengidentifikasi gedung tersebut sebagai Menara Hunian Al-Sousi. Bangunan setinggi sekira 15 lantai itu langsung runtuh ke tanah seusai pasukan Israel melesatkan serangannya. Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kemungkinan warga Palestina meninggalkan jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah memicu kecaman. Sentilan tajam datang dari Mesir seusai Netanyahu menyatakan hal tersebut dalam sebuah wawancara pada Kamis 4 September 2025 lalu. Kementerian Luar Negeri Mesir lantas menanggapi pernyataan Netanyahu itu dengan keras. Menurutnya, Netanyahu berupaya memperpanjang eskalasi dan menghindari penyelesaian konsekuensi pelanggaran Israel di Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati menyatakan, segala upaya pengusiran warga Palestina sebagai garis merah bagi Mesir dan menegaskan hal itu tidak akan diizinkan. Rupanya, tanggapan dari Mesir itu dibalas oleh kantor Netanyahu. Dikutip dari Ynet News, kantor Netanyahu menyatakan bahwa Perdana Menteri mereka berbicara tentang kebebasan tiap individu untuk memilih tempat tinggal. Bahkan kantor Netanyahu itu menyebut Kementerian Luar Negeri Mesir lebih suka menjebak penduduk Gaza yang ingin meninggalkan zona perang. Israel dilaporkan menggunakan tahanan Palestina sebagai subjek uji coba senjata baru. Otoritas penjara Israel baru-baru ini mengumumkan pengenalan senjata baru untuk menekan tahanan. Senjata itu termasuk alat setrum listrik dan jenis baru peluru karet yang digunakan dalam penggerbekan. Kepala Klub Tahanan Palestina Abdullah Al-Zaghari menyatakan pada Sabtu 6 September 2025 bahwa tindakan ini membuat tahanan menghadapi kematian yang melanggar hukum humaniter internasional. Al-Zaghari menambahkan bahwa eskalasi ini mencerminkan kebijakan Israel yang bertujuan untuk merendahkan martabat tahanan. Ia lantas menegaskan bahwa otoritas Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas nasib ribuan tahanan Palestina. The New Arab melaporkan lebih dari 19.000 warga Palestina telah ditangkap di tepi barat. Setidaknya 585 perempuan dan lebih dari 1.550 anak-anak, termasuk di antara mereka yang ditahan. Militer Israel mendesak penduduk kota Gaza untuk meninggalkan wilayah tersebut. Mereka diperintahkan untuk pergi ke zona kemanusiaan di selatan. Perintah itu tertera dalam pamflet yang kemudian diterjunkan di udara. Lebih lanjut, juru bicara militer Avichai Adrei juga menegaskan agar warga Gaza segera beranjak ke Al-Mawasi. Lewat unggahannya di X, Sabtu 6 September 2025, Adrei menyatakan bahwa Al-Mawasi di Khan Yunis merupakan zona kemanusiaan. Ia bahkan meminta agar warga Gaza tak menghiraukan klaim Hamas. Seruan untuk meninggalkan kota Gaza itu digaungkan sebelum Israel akhirnya mengebom gedung-gedung tinggi. Militer Israel mengklaim gedung-gedung tinggi itu digunakan oleh militan Hamas. Israel menyatakan Hamas menggunakan gedung tersebut untuk memata-matai pasukan Zionis. Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir diperkirakan bakal mengajukan kesepakatan gencatan senjata atas perang Gaza. Kesepakatan yang direncanakan bakal diajukan pada pekan ini mencakup upaya untuk pemulangan semua sandera Israel dan mengakhiri perang. Selain itu, Hamas juga akan diganti dengan pemerintahan baru yang menjalankan jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Minggu 7 September 2025, pihak Zionis bersedia menghentikan rencana serangan untuk menguasai kota Gaza demi kesepakatan nyata. Namun menurut mereka, tawaran tersebut belum ada. Pemerintahan Netanyahu telah menyatakan tak akan lagi menerima kesepakatan parsial. Seiring dengan itu, militan Palestina Hamas menyatakan bahwa kelompoknya terbuka terhadap kesepakatan apapun. Terlebih, kesepakatan itu untuk mengakhiri perang di Gaza
penarikan penuh pasukan Israel, serta akses tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.